Hey ho Pop Gengs, Menara Pisa, Big Ben, Menara Eiffel, Monas, Patung Liberty, Kincir Angin Belanda, dan masih banyak lagi bangunan ikonik di dunia yang dari depan kelihatannya sangat megah, tapi kamu gak pernah penasaran gitu dengan isi dari bangunan-bangunan tersebut karena bisa jadi isinya itu jauh berbanding terbalik dari tampakan luarnya. Oke, aku akan memperlihatkannya kepadamu beberapa. Yuk kita masuk ke dalam hatimu, ke dalam bangunan ikonik itu. Kita ke Belanda dulu ya, melihat kincir angin alias windmill khas Belanda yang tersebar hingga puluhan ribu di negeri tulip itu. Jadi objek wisata dan membuktikan kecanggihan tata ruang negara ini melawan topografinya. Kamu bisa melihat penjelasan lengkapnya di video sebelumnya. Tidak hanya mengalirkan air dari dataran rendah loh, kincir angin adalah saksi dari revolusi industri di Belanda. Digunakan untuk membuat tepung dari biji-bijian dan untuk menggergaji kayu dalam pembuatan kapal. Saking berharganya, orang Belanda sampai merayakan Hari Kincir Angin Nasional di pertengahan Mei. Dan ya, kincir angin ini telah menjadi bagian dari hidup orang Belanda dari masa ke masa. Ada yang usianya sampai 300 tahun loh, dan tetap berputar hingga saat ini. Telah menjadi ikon negara Belanda, isinya ternyata lebih bercerita. Di bagian bawahnya itu adalah ruangan serupa toko mini gitu, tempat produk-produk hasil produksi kincir angin ini. Tepung, biji-bijian dan semacamnya. Ada juga roti dan produk makanan. Itu karena memang kincir angin ini serupa dengan pabrik. Di bagian atas itu ada roda kayu yang menjadi pusat mesin untuk menghasilkan tepung. Dan ada roda gerigi yang berfungsi untuk membuat kincir terus berputar. Dari Belanda, yuk kita ke Italia, melihat menara ikonik yang ada di kota Pisa. Menara miring atau menara Pisa ini memang terkenal karena bentuknya yang miring itu. Pembangunannya dilakukan dalam 3 tahap. Menara Pisa ini menghabiskan waktu konstruksi yang panjang. Sejak tahun 1173 hingga tahun 1372. Yang pada awalnya direncanakan gak miring. Tapi karena dibangun di atas tanah yang kurang stabil, jadi miring deh dari garis lurus sepanjang 5 meter. Masih jadi kontroversi tentang siapa arsiteknya, tapi bangunan ini udah masuk dalam warisan dunia UNESCO. Tingginya 55,86 meter dari permukaan tanah terendah dan 56,70 meter dari permukaan tanah tertinggi. Nah, memasuki menara ini, kamu harus menaiki beberapa anak tangga untuk bisa mencapai lokasi tempat melihat pemandangan kota Pisa. Dan naik tangga lagi untuk sampai puncak yang terdapat beberapa lonceng yang mengitari tembok. Lalu sekali lagi melihat pemandangan kota. Untuk kembali turun dan pulang, totalnya itu ada 294 anak tangga di dalam menara ini loh. Masih dari Eropa, kita kini ada di Inggris, melihat salah satu bangunan ikoniknya. Berlokasi di kota London, Big Ben adalah lonceng raksasa yang ada di tengah menara jam. Namun, nama ini kemudian lebih populer untuk menyebut menara jam secara keseluruhan. Menara ini sebenarnya bernama resmi Elizabeth Tower karena diresmikan tepat saat Ratu Elizabeth II berusia 60 tahun memimpin. Menara yang berusia 150 tahun pada Mei 2009 lalu ini memiliki tinggi 96,3 meter. Dan untuk masuk ke dalam menaranya, kamu harus ditemani seorang penjaga yang membukakan pintu dalam ruangannya. Menaiki tangga untuk naik ke ruangan jam. Ada 334 anak tangga dan baru sampai di ruangan jam yang terdapat lonceng raksasanya. Di dalam ruang kecil berpagar besi. Di dalam menara, kamu bisa melihat jarum jam dari arah dalam. Lalu ada otak dari jamnya, mesin yang mencatat waktu, yang telah berdetak sejak lama, tanpa gangguan selama bertahun-tahun. Di mesin ini ditambahkan koin di pendulumnya untuk mempercepat, dan 1 sen akan dikeluarkan untuk memperlambat. Menarik ya. Oke, nantilah kapan-kapan kita jalan-jalan di jam raksasa ini kembali ya. Karena masih ada bangunan ikonik lain nih yang harus kita kunjungin, yakni Eiffel. Menara paling terkenal di dunia yang ada di kota Paris, Prancis. Berdiri di Sungai Seine, menara besi ini dinamai sesuai nama perancangnya, Gustave Eiffel. Selain sebagai salah satu bangunan terpopuler di dunia, Eiffel ini juga adalah bangunan tertinggi di Paris. Jika antenanya dihitung, total Eiffel ini memiliki tinggi 325 meter.
Dan saat dibangun di tahun 1889, Eiffel adalah struktur tertinggi di dunia. Namun sempat dikritik desainnya. Para pembangun malah mencocokkan ketinggian, struktur dan tiupan angin. Apalagi mereka ini adalah para pembangun jembatan yang paham dengan semua itu. Di bawahnya terdapat pintu masuk untuk melihat isi dari menara ini. Dan sekali lagi harus menaiki tangga yang terbuat dari besi tentunya. Lalu akan ada ruang lapang untuk melihat pemandangan di bawah atau bersantai sejenak. Ada juga teropong yang akan membantumu melihat dari dekat bangunan atau jalanan yang ada di sekitar menara. Atau jika penuh, bisa juga melihat dari balik kaca. Nah, di bagian lain ada ruang bersantai, dipenuhi dengan kursi, dengan sebagian lantainya dilapisi sama kayu. Ada tenan atau lapakan jualan jajanan, dan pernak-pernik bertema Eiffel serta Paris juga loh. Dan naik tangga lagi nih untuk melihat lorong-lorong serupa dek kapal, masih dengan tawaran pemandangan kota di bawahnya. Di ruang bagian yang lainnya ada butik juga nih Pop Gengs. Lalu ada layar yang menampilkan Eiffel dan lalu lintas di sekitarnya dalam bentuk animasi. Dan toko jualan pernak-pernik lainnya. Tapi nggak bisa sampai di ujungnya karena sejak abad 20 telah dijadikan transmisi radio. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bangunan ikoniknya juga banyak, tapi yang paling populer dan mewakili bangunan lainnya adalah Monumen Nasional, Monas yang berada di Jakarta. Tugu ini adalah monumen peringatan mengenang perlawanan bangsa untuk merdeka dari Hindia Belanda. Setinggi 132 meter dan di ujungnya terdapat struktur berbentuk lidah api yang dilapisi lembaran emas. Disebut sebagai api kemerdekaan, beratnya itu mencapai 14,5 ton dan emas 35 kg. Nah, yang 28 kilogramnya itu adalah sumbangan Tengku Markam, pengusaha Aceh yang pernah jadi orang terkaya di Indonesia loh. Di dalamnya juga terdapat Monumen Sejarah Nasional Indonesia yang berada di 3 meter di bawah permukaan tanah, alias di bagian dasar Monas. Lalu ada Ruang Kemerdekaan yang di dalamnya tersimpan naskah asli kemerdekaan, peta Indonesia, dan lambang negara disimpan dalam kotak kaca. Ruangan ini sendiri berbentuk amphitheater dengan pintu terbuat dari perunggu berlapis emas. Untuk naik ke puncak harus naik elevator. Dan di atas kamu bisa menikmati pemandangan dari monumen bersejarah ini. Oke, dari Indonesia kita kembali ke luar negeri untuk melihat isi dari patung Liberty. Patung raksasa yang ada di Pulau Liberty di muara Sungai Hudson, New York. Hadiah dari Prancis untuk Amerika sebagai ungkapan persahabatan sekaligus merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Merupakan simbol welcome back untuk perantauan Amerika. Selamat datang kepada imigran dan pengunjung. Lady Liberty ini membawa kitab dan obor. Nah, untuk masuk ke dalamnya, kamu terlebih dulu masuk ke dalam gedung yang menjadi tempatnya Lady berdiri, naik tangga, dan melihat-lihat kerangka Lady dari dalam. Ada tour guide-nya juga loh, dan kamu bisa mengintip pemandangan di luar dari celah bangunan. Oke deh, segitu dulu perjalanan kita di beberapa bangunan ikonik. Semoga kamu dan aku bisa beneran ke semua tempat itu ya, amin. Yang sudah berkunjung ke sana, coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar.